Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kutasari 01, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Kutasari 01, yang kami hormati Bapak-bapak pengajar praktik, yang kami hormati calon guru penggerak Bu Ajeng dan Bu Eti yang berbahagia. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pendampingan individu dua calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Salawat juga salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang selalu kita harapkan syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Doa pembuka kepada Bapak Faisal Sutrisno disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala
صحابة رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Iya karena budaya sekian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Sambutan kepala sekolah kepada Ibu Sukinem SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat sehat, Islam dan iman masih ada di diri kita. Yang kami hormati Bapak PP-nya kan dua, Bapak PP aja sepanjang lah. Sersan serius juga santai aja sepanjang juga sama apa mohon maaf ya mas ya nek pak sih nom nek pak mas ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membimbing anak-anak kami, teman kami Bu Ajeng sama Bu Eti. Katanya perjalanannya yang begitu menantang, bukan menantang, banyak rintangan. Itulah Bu Eti dan Mas Fakis tiap hari tanpa tidak lewat situ. Sekarang sudah alhamdulillah 5 hari kerja. Kalau sedih ya Mbak, ya Mas ya. Terus berdoa lagi, mudah-mudahan ono tanggal merah, orang ngalor. Ya, berdoa kan tanggal merah. Ojo berdoa sakit, nek sakit orang ngalor, jangan. Jangan. Terima kasih Pak Pepingnya, saya mikir wontene adanya kayak gini. Alhamdulillah sekarang gurunya sudah tambah lagi. Mulai Agustus, mulai Juli, dan nanti 1 September tambah 1 kan kelong 1. Kelong 1. Nanti kan ada gantinya lagi, lebih berprestasi, lebih gila, lebih energi. Amin. Apa bapaknya menggantikan di sini? Amin. Amin. Begitulah perjuangannya. Apalagi sekarang sudah ada 2 guru ikut CGP. Ayo semangat yang lain ikut ya. Selanjutnya daftar biar katut nanti ikut CGP lagi. Iki Bu Eti sama Bu Ajeng lagi apa ya? Lagi minta bantuan sama teman. Suatu saat temannya juga minta bantuan yang lain juga loh. Makanya ayo didukung, disupport. Kalau saya ya dukung supportnya paling-paling ya tinggal sekali pendampingan.
Tapi juga saya mendoakan juga kok biar cepat selesai. Saya jelas kayak gitu, cepat selesai, sukses. Sukses tanpa ekses. Sebagai contoh dengan yang lain, Bu Eti rampung, Bu Acung rampung, yang lain ikut. Semangat ya? Oke. Kami selaku biung di sini mohon maaf juga, kasihan suatu waktu meninggalkan anak bojo, meninggalkan anak bojo apa tinggal pacar ya? Mantan pacar. Itu saja. Terima kasih Pak PP dan kami mohon maaf kepada semuanya. Mohon maaf terlalu banyak ceplos-ceplos. Ojo, serius banget. Ojo. Pokoknya apa sih itu? Apa sih itu? Buat coba silakan. Deklarasi. Pacar sih. Kayak taruh aku Indonesia. Seperti orang Pak Soekarno. Misalnya aku kayak di Indonesia kemarin puisi sudah kayak gitu membacakan puisi Indonesia. Aku nggak bisa, Bu. Hebat, pintar. Sudah seperti Pak Karno. Sudah seperti Pak Karno. Itu semangat sekali Pak itu Pak. Biasa. Ya, semangat sekali. Minta dukungannya ya Pak ya. Dipermudah juga. Terima kasih. Mohon maaf, akhirul qouli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Sambutan pengajar praktik. Yang pertama Bapak Ahmad Samawi. Namanya hilang Iya Pak. Ini mau dipersingkat apa? Biar lambat. Iya. Persingkatan ini. Di Dipersingkat berarti kan pakil apa musikil. Nah. Kira-kira kan mensuai. Iya. Nanti berdua. Karena kita saya banyak juga. Sambutannya satu aja. Oke. Terima kasih. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDM gue saya kebiasaan SMP ya. SDM Gulasari nomor 1. Selalu sehat nih Ibu. Amin. Yang saya hormati ini rekan-rekan satu PP di Kutasari 1, guru-guru di SDN Kutasari 1, lupa yang saya banggakan dan saya cintai. CGP dari 2 PP, yang pertama Bu Ajeng dan yang kedua Bu Eti. Terima kasih, hari ini sambutannya luar biasa. Tadi perjalanan juga menarik, jadi saya tertarik lagi besok bertanya sini lagi Bu. Jadi sampai 6 kali saya tertarik terus loh. Iya, bisa. Alhamdulillah. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya hanya cerah, walaupun tadi awal saya kehujanan sampai gandrung sampai tempat tidak kehujanan. Ya, alhamdulillah. Iya, suasananya. Jadi kalau saya pakai mantul dari awal ya saya lepasnya di sini Bu, bukan porno, bukan. Iya. Bukan baju dulu. Iya, itu masih ada baju lagi di dalam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Di pertemuan yang luar biasa ini, dari persiapan yang tadi sudah disampaikan, baca puisi dan seterusnya. Terima kasih persiapannya. Kemudian yang tadi disampaikan itu saya tanggapi ya Bu, tadi ada disiplin yang lurus. Yang pertama itu, sebetulnya kalau kita ada 2 CGP kemudian dilaksanakan satu waktu itu juga sudah lurus banget Bu.
Jadi kalau saya laksanakan misal sore ya, mungkin sendiri-sendiri bisa jadi saya sendiri vaksin sendiri nanti jadi 2 waktu dan terkadang saya kira waktunya akan lebih banyak. Berarti luasnya di sini adalah luas efisien waktu. Jadi 2 CGP bisa dilaksanakan 1 waktu. Kemudian terkait dengan tadi disiplin yang luas yang selanjutnya adalah tadi yang di awal perjalanan kita memang perjalanan ketika mau PP perjalanan kegiatan di pendampingan SDN Kutasari memang kita persiapan dari motor diservis dulu. Alhamdulillah hari ini Bajeng saya laporan dengan dulu pernah mati sekarang nggak mati. Motornya aman sampai di tempat sudah tahu medan. Lab itu. Amin, pandangannya Bu. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini saya bisa dapat motor baru. Yaitu intinya teman-teman di sini Bu Ajeng dan Bu Eti dalam masa pendidikan bahwasanya pagi ini akan menyampaikan diskusi kegiatan kita pagi ini dalam rangka belajar. Jadi banyak hal yang mungkin nanti akan bisa kita ambil dari kegiatan diskusi kita hari ini. Gitu. Jadi yang namanya belajar itu ya tidak ada kata berhenti sampai sempurna ya. Mungkin nanti belum bisa dikatakan sempurna, tapi intinya dalam proses itu kita mementingkan dalam proses belajar. Ya, mudah-mudahan selesai, tidak ada halangan sampai besok PI dan lulus jadi GP. Amin. Mungkin dari itu nanti ditambahkan oleh rekan saya Pak Sigit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya dari sambutan hati pengajar Bapak Sigit Iskandar kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kutasari 1, yang saya hormati rekan saya Bapak Ahmad Asmawi, bukan Samawi, nanti jadinya Samawa. Bapak Asmawi yang luar biasa, yang saya hormati juga dan saya banggakan calon guru penggerak angkatan 11 Bu Eti Stiani dan Bu Ajeng. Nama lengkapnya lupa saya. Ajeng Wali Kodiasari. Dan saya hormati juga yang saya hormati teman-teman guru, rekan-rekan guru di SD Kutasari 1, karyawan dan tenaga kependidikan yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita bersyukur kita bisa berkumpul di sini dalam acara pendampingan individu 2 terhadap CGP angkatan 11. Tak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Untuk mengawali pendampingan individu, tadi ada motivasi dari Bu Sakinah. Oh ya, harus kepungan dulu ya benar. Bu Sakinah itu bahwa ada estafet begitu ya. Artinya ada estafet dari Bu Eti dan Bu Ajeng nanti akan menular kepada yang lain. Dasarnya apa gitu ya. Dasarnya seperti ini. Jadi kalau di tahun ini kita lihat tren warna dari fashion itu warnanya hijau. Walaupun di sini hitam tapi di sana-sana trennya lagi hijau. Banyak sekali di pasar, di toko fashion itu warnanya hijau terus sekali juga hijau fokus gedang gitu ya. Nah itu saat kita ngikutin tren itu rasanya percaya diri deh.
percaya diri, nggak beda-beda gitu ya, sesuai dengan tren. Ada rasa percaya diri. Begitu juga dalam pendidikan. Trennya sekarang apa? Guru penggerak. Menambah ya Pak, rasa percaya diri. Bukan karena ingin jadi kepala sekolah, bukan juga ingin jadi pengawas. Karena apa? Terbukti Pak Asmawi angkatan berapa Pak? Angkatan 1 sudah jadi kepala sekolah belum Pak? Belum. Jadi fenomena yang katanya dituduhkan calon gubernur ambisi jadi kepala sekolah tidak terbukti. Walaupun ada yang jadi, tapi tidak semuanya. Karena apa? Kembali ke nasib gitu. Jadi kepala sekolahnya dari tahun 2009 itu sudah ditawari, ternyata sampai baru kenal 2015. Setiap tahun diorong sudah lompat maksa harus jalan. Betul. Itu sebagai jadi guru penggerak itu lagi tren, kita ikuti saja. Dan di situ ada hal yang disayangkan kayak gini. Memang dari program penggerak ini ada kuotanya. Tentunya yang daftar tidak cuma Bu Ajeng dan Bu Eti. Ada yang lain sudah daftar atau bahkan diem daftar saat belum rekrut juga masih diem malu gitu ya. Jadi nggak usah malu karena apa? Memang terbatas kuota. Pembiayaannya sesuai dengan kuota. Jadi di sini yang saya ingin sampaikan, saya motivasikan teman-teman, ikuti aja tren. Itu nambah percaya diri. Kemudian juga tidak ketrigger zaman. Ya. Tidak usah takut nanti mau ditawari kepala sekolah atau pengawas atau tidak. Karena apa? Yang angkatan 1 aja masih belum jadi kepala sekolah. Saya angkatan 7 ya juga bukan kepala sekolah. Begitu juga teman-teman yang lain. Ikuti, dapatkan update ilmunya. Nah itu yang sudah rekrut. Iya. Kalau saya persentase ya baru mungkin 30%-an. Terus nanti saya beberapa juga ditanya sama teman-teman, bagaimana sih lolos seleksi calon guru penggerak? Ya saya yakin jenengan itu punya potensi. Tinggal sampaikan secara optimis begitu. Ada teman saya ketua PGRI di Gugus, tapi saat diwawancara kebetulan saya hanya diberi amanah oleh teman-teman kebetulan jadi ketua PGRI. Loh, ketua PGRI kok kebetulan gitu ya? Coba dinarasikan, saya karena kompetensi saya dipercayai, diyakini oleh teman-teman mampu memegang ketua PGRI, maka saya sekarang menjabat jadi ketua PGRI dan saya bertanggung jawab. Nah, itu dalam percaya diri itu salah satunya. Walaupun posisinya hebat, prestasinya tinggi, kalau disampaikan dinarasikannya itu dengan tidak percaya diri, itu banyak yang gagal. Tapi saya dulu tuh bilang gini, saya membimbing Bu Nuti teman saya untuk masuk ke PPG yang tadinya tidak bisa komputer, bisa jadi komputer. Kemudian setelah itu berhasil lolos PPG, selesai, sertifikasinya dapat, dan karena saya makanya karena saya gigih gitu ya, akhirnya sertifikasi itu menjadi menghidupi anak sekeluarga. Itu saya mencoba padahal hal kecil mengenai komputer jadi itu. Tapi karena saya menarasikannya dengan berapi-api, itu akhirnya ya pasti kita aja yang diterima gitu. Perkiraannya seperti itu. Soalnya saya mengalahkan ketua PGRI-nya begitu. Jadi sangat lucu seperti itu. Tapi ya memang ini bisa diimbaskan besok kalau ada teman-teman ini ada tips dari saya. Kalau bodoh bahasanya sombong sedikit gitu ya, walaupun kecil narasikan yang besar gitu. Terus nanti mekanisme untuk pendampingan individual, nanti yang ditanya gurunya sama, pertanyaannya sama,
kepala sekolahnya sama, PP-nya sama, maka nanti ada kesamaan agar untuk berkolaborasi. Kemudian nanti ada pembedanya di bagian prakarsa perubahan sampai batija, hingga nanti membuat menghasilkan sebuah kegiatan-kegiatan atau program. Programnya kalau yang saya perkirakan, kalau saya lupa ingat, kemungkinan nanti hasil dari ini, program yang dihasilkan dari proyek ini akan menjadi aksi nyata, kemudian akan ditanyakan dan nanti juga bisa terkoneksi ke aksi nyata PNM, begitu. Jadi nanti setiap CGP harus punya prakarsa perubahan berangkat dari visi misi yang sudah ada, menghasilkan prakarsa perubahan dan program kegiatannya. Itu pesan dari saya. Kemudian saya juga pernah menyampaikan kemarin bahwa ini buat teman-teman guru ya, semuanya di sini buat teman-teman guru. Saya nobatkan ya, SD Kutasari 1 itu adalah SD dengan pelayanan terbaik di Indonesia. Ya. Kalau seandainya saya memilih, saya punya anak memilih menyekolahkan di melayani banyak anak atau melayani sedikit anak, saya pilih yang sedikit anak. Ya ini Kutasari ini. Ya, saya yakin itu benar-benar yakin karena di sana juga gurunya sama kelas 1 sampai kelas 6. Satu guru di tempatnya saya melayani 36 siswa. Di sini satu guru melayani 5. Main di jajal pelayanannya tuh. Iya. Maka SD pelayanan terbaik siapa? Kutasari 1. Begitu. Ya. Ini menjadi optimis. Jadi besok jangan menampilkan ekspresi wajah yang kelihatan minder, murid saya cuma 34. Jangan seperti itu. Oh, dari ekspresinya terasa terlihat kayak ekspresi kecil banget. Gimana ini? Justru ini pelayanan yang 1000% ini. Iya. Ini kumpul di sini, besok lebih optimis. Jenengan itu SD terbaik. Gak usah dihitung berapa dana bos yang masuk, gak usah gitu ya. Itu ya, nanti pasti ada potensi. Alam sedikit cukup ya Bu ya. Yang banyak yang belum tentu lebih. Yang banyak belum tentu lebih, yang sedikit ternyata cukup. Alhamdulillah. Monggo itu salah satu clue dari saya untuk menjadi oh iya nggak boleh menampilkan ekspresi kayak aku kecil banget. SD ku hanya seperti ini, nggak boleh. Harus tetap saya lah SD yang terbaik di Indonesia. Jadi itu saja dari saya. Tentunya banyak salah, banyak kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi diskusi bersama guru penggerak kepada Bu Ajeng dan Bu Eti dipersilakan. Hanya suara saya lebih keras, nggak usah teknik. Oke. Kita nonton di sini. Oke. Kan selain sana hari itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kutasari 01, Ibu Sudina SPD. Yang kami hormati pengajar praktik Bapak Ahmad Asmawi dan Bapak Sigit Iskandar, serta rekan-rekan guru SD Negeri Kutasari 01 yang saya banggakan. Ya, tibalah saatnya kami, saya dan Bu Eti itu ke pendampingan individu 2. Ya, di sini kami sudah dijelaskan tadi sama Bapak pengajar
kami akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah yang ada di SD Negeri Kutasari 01. Sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, ada sedikit puisi persembahan dari saya dan Bu Eti. Oke, mohon ya, terima kasih. Langsung saja untuk puisinya kami bacakan. Aku melihat Indonesia dari buku Bung Karno dan Pemuda. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelepet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, ternyata sudah tidak tidur ya. Terima kasih. Selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro yang kami pelajari di pendidikan calon guru penggerak ini. Ki Hajar Dewantoro mengartikan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu untuk menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nilai guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak yang telah kami lalui itu ada mandiri, berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Selanjutnya, peran guru penggerak yaitu yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain.
kita akan mereview kembali apa visi sekolah kita telah sejalan dengan cita-cita tersebut tadi. Yang kedua, membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan visi sekolah. Nah, apa itu visi? Visi merupakan kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu organisasi. Ya, imajinasiku, ya. Itu bukan imajiku, mungkin salah nih. Imajinasiku tentang murid di masa depan. Ya, menurut kami, saya dan Bu Ajeng, itu yang pertama adalah berakhlak mulia. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mandiri, aktif dan kreatif, berbudaya, bergotong royong, dan berkebinekaan. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita tahu ada 6 dimensi, ya. Yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah bergotong royong, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, jadi di sini nanti saya sama Bu Eti akan meminta pendapat dari Bapak Ibu semuanya tentang nanti ada kalimat rumah, ya. Kalau nanti Bapak dan Ibu bisa menuliskan di setiap pertanyaannya pada sticky note yang sudah kami sediakan. Kalau sudah dituliskan boleh ditempelkan di papan yang sudah kami sediakan, ya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu kalimat kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kalau nanti dituliskan di sini dan ditempelkan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya dituliskan, ya. Kita itu memimpikan murid-murid yang seperti apa, ya. Tentunya karena kita guru kelas, ya, biasanya kan impian kita beda-beda antar kelas. Kalau guru agama mungkin impiannya sama. Setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 4 punya impian yang sama. Tapi kalau guru kelas kita kan lebih dekat dengan kelas kita masing-masing, sehingga saya yakin jawabannya mungkin ada yang sama, ada yang berbeda dari guru satu dan guru yang lainnya. Kalau sudah boleh ditempelkan. Kemudian silakan nanti ditempelkan di pleno yang sudah kami sediakan. Ditempelkan saja. Per satu pertanyaan diulas nanti. Oh gitu. Iya. Monggo nanti ditempelkan. Sudah boleh ditempelkan. Kami memimpikan murid-murid yang apa? Gunanya itu untuk pinggir. Sekalian olahraga. Ya, silakan. Sudah diisikan, ya? Iya. Boleh satu juga boleh. Kita bacakan dulu satu persatu. Dari kalimat rupa, ya, dari jawaban Bapak Ibu, rekan-rekan teman-teman guru di sekolah ini, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, ya? Nih, ada yang siswa yang cerdas. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang memimpikan murid-murid yang kreatif, mandiri, jujur, dan disiplin. Selanjutnya ada yang memimpikan murid yang berakhlak mulia, memimpikan murid yang semangat dalam belajarnya dan berprestasi. Kemudian memimpikan murid yang berawal dari semangat dalam belajar dan antusias dalam menggapai cita-citanya. Kemudian memimpikan murid yang mandiri dan kreatif. Ada beberapa yang sama. Ya, sepertinya yang sama itu cerdas, mandiri, kreatif, jujur, seperti itu, berprestasi.
Ya, lanjut untuk kalimat rumpang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Ya, tolong dijelaskan. Bukan dalam Ustaz. Kita percaya bahwa murid adalah maksudnya gimana? Bentar, ya. Bukan adalah Power Rangers ya? Bukan. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, yaitu kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kita tahu ya, murid itu adalah seseorang yang unik, mempunyai kepribadiannya masing-masing, keinginannya masing-masing, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu guru yang lain bisa menuliskan, bisa menggambarkan murid-murid kita itu seperti apa, gitu. Boleh tulis punya keinginan masing-masing. Nah, kelak dari anak didik kita, mereka kan akan menjadi seorang pemuda yang nantinya akan membanggakan mungkin bangsa, seperti itu. Kalau yang sudah bisa langsung ditambahkan, boleh. Sudah semuanya. Dari kalimat rumpang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah, ya, dari jawaban rekan-rekan guru, kita percaya bahwa murid adalah generasi emas, ya, betul? Betul. Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah siswa yang mudah untuk diarahkan jika bakatnya itu dipupuk, ya. Kemudian kita percaya bahwa murid itu calon anak-anak yang sukses, ya, pastinya ya, karena dibimbing oleh kita semuanya. Kemudian kita juga percaya bahwa siswa yang pandai dan mempunyai kepribadian masing-masing. Kemudian siswa adalah aset bangsa, ya, pastinya ya, aset bangsa, aset penerus bangsa. Selanjutnya, murid adalah generasi bangsa yang sukses. Selanjutnya, untuk kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita itu mengutamakan apa, oke, Bapak Ibu? Tadi sudah dijelaskan nomor sedikit, mungkin pelayanan kita ya yang terbaik, boleh. Mengutamakan apa? Kalau diperbaiki, tapi jangan ada korupsi ya, jangan mengharapkan kesejahteraan. Sejahtera sendiri. Ya, silakan. Sendiri, iya. Sejahtera ada di hati, bukan di dompet. Tapi dua-duanya ya juga dompet. Artinya iya, dompetnya nggak ada isinya ya. Keinginan kita kan? Iya. Kalimat rumpang yang ketiga. Sudah semua, ada 6. Untuk kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita itu mengutamakan apa? Tapi yang sudah berjalan ya. Yang pasti kerjasama, betul? Sangat betul sekali. Kerjasama, kemudian pelayanan terbaik. Ya, seperti yang Pak
Oke, selanjutnya di sekolah kita mengutamakan tertib waktu, oke? Berangkat sesuai Luar biasa. berangkat sesuai dengan waktu berangkat ya. Waktunya masing-masing. Kalau sampai berbeda-beda. Kalau misalnya saya dengan Punani ya beda. Sama-sama berangkat jam 7 sampainya. Sudah semuanya. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan yang terbaik untuk siswa, yaitu adalah kedisiplinan. Di sekolah kita mengutamakan agar semua siswa mendapatkan pelajaran yang terbaik, karena kita memberikan pelayanan yang terbaik ya. Selanjutnya untuk kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo Bapak Ibu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Pertama, baik hati dan tidak sombong. baik hati karena untuk kalimat rumpang yang keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini pertanyaannya sudah dijawab semuanya ya. Sudah dijawab semuanya, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa mencari ilmu itu wajib. Ya, pendidikan itu penting, wajib ya. Selanjutnya semua mempunyai keahlian masing-masing. Ya, maksudnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru di sini itu ramah, melayani dengan baik. Buktinya ranking semua ya Bu. 10 besar semuanya. Apalagi kelas 3 ranking 1 dan 2. Luar biasa. Luar biasa. Kalau ditanya ranking 1 dari berapa? 2. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa semangat belajar yang tinggi adalah kunci utama belajar. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu adalah terbaik. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa gurunya sayang pada siswanya. Sayang guys, sehingga pelajaran mereka itu selalu tepat waktu. Waktunya pulang ya pulang. Pembelajaran catanya sekian ya pas tasnya juga sudah selesai. Selanjutnya kalimat rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk yakin bahwa apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk ya mungkin ya meningkatkan yang terbaik. Sudah di kalimat rumpangnya ini Ibu sudah. Yang sudah ditempelkan kami selama kalau sudah dijawab, baik sekarang kita bacakan bersama-sama hasil pendapat dari Bapak Ibu guru semuanya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama bisa mencapai masyarakat yang berguna bagi bangsa. Yang kedua, kita warga di sekolah yakin untuk belajar. Ya, karena kita harus belajar sepanjang
Ya, betul sekali. Yang ketiga, belajar dengan giat. Yang keempat, ada kemajuan sekolah lebih baik lagi. Kemudian untuk meningkatkan yang terbaik. Yang terakhir ada menjaga alam nama baik sekolah. Ya, kita warga di sekolah itu yang untuk bisa menjaga nama baik sekolah kita. Dan pertanyaan rumpang yang terakhir yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Kalimat 6 itu yang terakhir ya. Itu kabeh 10. Yang satu. Itu kabeh 10. Kita dan warga sekolah ini paham. Kumpul deh. Oke, baik, sudah ya. Saya bacakan, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang pertama, sekolah tempat mencerdaskan anak bangsa. Pasti ya. Dua, pendidikan dan etika itu sangat penting. Terus kemudian semua warga sekolah disiplin dalam waktu. Ya. Kemudian ada paham bahwa pendidikan adalah terbaik untuk kita semuanya. Pasti. Kemudian sesama saling menghormati merupakan keharusan. Yang terakhir, sekolah adalah wadah untuk mengembangkan kreativitas yang kita miliki. Ya, demikian itu pertanyaan rumpang. Mau disimpulkan? Ya, ini kita dari hasil isian dari Bapak Ibu, kita simpulkan untuk isian kalimat rumpang. Yang pertama, kita memimpikan murid touring yang gimana? Ya, tulis. Ini dari banyak jawaban tersebut kita simpulkan kita memimpikan murid-murid yang seperti apa kira-kira. Banyak jawabannya yang Ya, cerdas. Boleh kita tuliskan? Cerdas. Ya, cerdas. Ada kreatif, mandiri, jujur, disiplin, atau mungkin mau berpendapat saja langsung. Pendapat. Ya, maksudnya dibacakan tadi apa juga bisa. Silakan dari sini. yang ada di situ. Ya, sudah. Memiliki akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Berakhlak boleh. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah Generasi emas. generasi emas. Ya. Menjadi anak-anak yang sukses. Aset bangsa. Ya. Anak yang pandai.
Tertib waktu. Kedisiplinan. Tadi sudah kedisiplinan ya. Kenyamanan. Terakhir kenyamanan. Tertib waktu itu bisa masuk kedisiplinan. Oh iya. Tertib waktu bahasa di ini bisa berdisiplin. Nah, disiplin itu ada waktu sampean dan ya. Nah, kemudian untuk kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mencari ilmu itu wajib. Mencari ilmu wajib. Selanjutnya, terus ada mempunyai keahlian masing-masing. Gurunya ramah dan penyayang. Gondong cewek. Kecuali Mas Faiz misalnya. Pertanyaan yang ke kalimat ulang yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk belajar. Belajar bersama sudah. Belajar. Kemajuan sekolah lebih baik. Menjaga nama baik sekolah. Kalimat tentang yang terakhir yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah tempat mencerdaskan anak bangsa, tempat mencerdaskan anak bangsa. Ya, terus ada tadi kedisiplinan sudah ada ya, disiplin dan waktu, saling menghormati. Yang terakhir, sekolah tempat mengembangkan pembelajaran dan kreativitas. Oke, dari 6 kalimat rumpang yang sudah kita isi bersama-sama, disimpulkan bahwa hasil isian kalimat rumpangnya seperti ini ya. Sepakat belum betul? Oke, semangat ya. Sepakat. Speaking lah ya, udah berpanas-panas. Sudah mengisi kalimat rumpang, sudah mikir. Oke, kita speaking dulu. Mikir kalimat rumpang sebulan. Ayo, Coba diteruskan. Nggak bisa salon ya. Coba. Bluetooth mode. Bluetooth connecting. Please wait. Bisa pakai. Emang itu Bu?
Bluetooth connected. Ya, monggo Bapak Ibu untuk berdiri ya. Ya, Jadi lanjut saja. orang akan bergerak. Mungkin untuk waktu tempat yang luas boleh maju di depan meja, monggo ya. Siap ya, gerakan tangan dan kakinya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri, jari jari. Direntangkan, dibengkokkan, tak pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dipinggang keduanya, badan kita bungkukan. Rajin wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Angkat kakinya, kanan dan kiri. Kaki kanan, kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri tetap berbelakang. Hadap kanan, hadap kiri, lalu putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dipinggang keduanya, badan kita bungkukan. Rajin wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Tangannya, tangan kanan, tangan kiri, siap ya. Tangan kanan, tangan kiri, jari-jari. Direntangkan, dibengkokkan, tak bergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dipinggang keduanya, badan kita bungkukan. Yang rajin wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Angkat kakinya. Kaki kanan, kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri kita berbelakang. Hadap kanan, hadap kiri, ayo putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dipinggang keduanya, badan kita bungkukan. Rajin wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sudah sampai next. Ya, mungkin besok hari Jumat kita senam ya. Boleh lah ya. Mari kita lanjutkan ya. Boleh sampai di tempat juga. Mari kita cross-check kembali cita-cita tadi dengan visi sekolah kita. Nah, dari cita-cita tadi, mari kita lihat apakah sudah selaras dengan visi sekolah kita apa belum. Ini visi sekolah kita. Terwujudnya sekolah yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengembangkan potensi peserta didik sebagai pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa, bergotong royong, mandiri, bernalar kristis, berkebinekaan global dan kreatif. Nah, kira-kira sudah selaras apa belum dengan pendapat Bapak Ibu tadi dengan
organisasi atau sekolah. Nah, prakarsa perubahan itu tujuannya adalah yang pertama, diharapkan dengan prakarsa perubahan itu dapat menstimulasi tindakan atau kegiatan untuk mewujudkannya. Yang kedua, prakarsa perubahan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid merasa sejahtera, selamat, dan bahagia. Nah, inilah prakarsa perubahan yang ingin saya laksanakan, yaitu meningkatkan prestasi dan karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Nanti ini adalah prakarsa perubahannya Bu Eti, yaitu meningkatkan peserta didik yang mandiri dan kreatif dalam pembelajaran yang menyenangkan. Nah, untuk melakukan prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah, nah, kita dapat melaksanakannya yaitu dengan tahapan BERJA. Ya, itu adalah apa sih itu BERJA? Nah, itu sudah ada B, A, G, J, dan A. Ya, B, ya, perlu dijelaskan? Perlu dijelaskan? Nah, jelas ya, ada B buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, B gali mimpi, C jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Ya, oke. Selanjutnya tahapan BERJA saya. Lanjut. Nah, dari yang pertama itu tadi prakarsa perubahan yang meningkatkan prestasi dan karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Buat pertanyaan utama. Di sini pertanyaannya, apakah yang harus saya lakukan untuk meningkatkan prestasi dan karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila? Tindakannya yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan rekan sejawat, dan mencari referensi kegiatan. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, keterampilan apa yang saya miliki untuk dapat meningkatkan prestasi dan karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila? Yang kedua, bagaimana cara mengatur upaya untuk dapat meningkatkan prestasi dan karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila? Tindakannya yang pertama yaitu membuat program bimbingan individu untuk meningkatkan prestasi peserta didik dan membuat program pembiasaan untuk meningkatkan karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menyusun program bimbingan individu dan program pembiasaan karakter. Yang ketiga yaitu gali mimpi tadi. Apa saja hal-hal yang mendukung untuk meningkatkan prestasi dan karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila? Yang kedua, apa program dan pembiasaan baru yang diharapkan apabila prestasi dan karakter peserta didik mengalami peningkatan? Tindakannya yang pertama yaitu ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di sekolah dan motivasi siswa dalam mengikuti program bimbingan dan pembiasaan. Yang kedua, kualitas pembelajaran dan program bimbingan yang bermutu dan menyenangkan. Yang terakhir, pembiasaan yang ditanamkan dengan rutin dan berkelanjutan. Ya, yang ini jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah pertama yang akan dilakukan? Tindakannya yaitu membuat jadwal program bimbingan untuk peningkatan prestasi. Pertanyaan yang kedua, berapa lama target untuk mencapai peningkatan prestasi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila bertanam dengan baik? Tindakannya membuat jadwal program pembiasaan peningkatan karakter sesuai profil pelajar Pancasila yang mungkin akan dilaksanakan pertama yaitu tahun pelajaran ini. Selanjutnya, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja pihak yang akan saya libatkan dalam peningkatan prestasi dan peningkatan karakter sesuai profil pelajar Pancasila? Tindakannya yaitu seluruh stakeholder sekolah akan saya libatkan dalam program pencapaian tersebut. Pertanyaan yang kedua, apa program tersebut kapan program tersebut akan dilaksanakan? Program akan saya laksanakan dimulai tahun ajaran baru yaitu tahun pelajaran 2024-2025 sebagai prakarsa perubahan pada diri saya pribadi. Sekian kerja dari saya. Selanjutnya
membaca berbagai literatur cara meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa melalui berbagai sumber, kemudian menggali informasi dari kepala sekolah dan teman sejawat tentang pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa. Ya, selanjutnya untuk A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah yang mempunyai pengalaman mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam pembelajaran yang menyenangkan? Kreativitas apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan siswa yang mandiri dan kreatif dalam pembelajaran yang menyenangkan? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang menyenangkan? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki dalam mengembangkan siswa yang mandiri dan kreatif dalam pembelajaran yang menyenangkan? Tindakannya itu mencari tahu dari teman sejawat atau satu sekolah yang telah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk mengembangkan siswa yang mandiri dan kreatif. Ini sepertinya karena saya itu di kelas 6 baru mulai dilatih Kumar Kurikulum Merdeka, jadi saya terapkan pembelajaran yang menyenangkan. Gitu. Nanti saya mungkin bisa belajar dari rekan sejawat. Kemudian melakukan observasi harapan siswa dan mendiskusikan hasilnya dengan teman sejawat untuk merumuskan pembelajaran yang menyenangkan. Menumbuhkan mental siswa untuk lebih percaya diri sehingga bisa mandiri dan kreatif. Keterampilan kepemimpinan menjadi teladan untuk siswa untuk menjadi inspirasi siswa untuk semakin mandiri dan kreatif. Kemudian dari mimpinya, pertanyaannya itu apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika siswa dapat mandiri dan kreatif dan dalam pembelajaran yang menyenangkan telah berjalan dengan baik. Bagaimana perasaan siswa dan teman sejawat saat mengembangkan siswa yang mandiri dan kreatif dalam pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana perkembangan kemandirian dan kreativitas siswa jika pembelajaran yang menyenangkan itu terus terwujud? Nah, tindakannya yaitu dengan melakukan observasi tingkat kemandirian dan kreativitas siswa dalam pembelajaran, membuat catatan selama proses pembelajaran, kemudian melakukan refleksi setiap selesai pembelajaran bersama rekan sejawat dan meminta umpan balik dari pembelajaran yang sudah dilakukan, merancang pembelajaran yang menyenangkan bersama rekan sejawat, kemudian membudayakan praktik baik dan berbagi pengalaman kepada rekan sejawat lainnya. Untuk C, jabarkan rencana. Pertanyaannya yaitu apa langkah yang paling sederhana yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam pembelajaran yang menyenangkan? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk mengembangkan siswa yang mandiri dan kreatif dalam pembelajaran yang menyenangkan? Tindakannya yaitu menjadi teladan dan pribadi yang dapat diterima oleh siswa. Oke. Kemudian membangun mental siswa sehingga dapat mandiri dan kreatif. Kemudian bisa studi atau pembelajaran berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian melakukan pembelajaran dengan menaikkan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi. Selanjutnya untuk atur eksekusinya, pertanyaannya siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya untuk menerapkan dan mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian bagaimana mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam pembelajaran yang menyenangkan? Tindakannya yaitu meminta bantuan kepala sekolah untuk mendiskusi rencana kegiatan pembelajaran, mengajak rekan sejawat untuk mengobservasi pembelajaran yang dan menganalisanya, kemudian berkolaborasi dengan murid dan rekan sejawat, membuat skenario pembelajaran yang menyenangkan, melaksanakan pembelajaran, melakukan refleksi, mengobservasi kemandirian dan kreativitas siswa selama pembelajaran, dan membuat catatan kejadian selama proses pembelajaran. Ya, mungkin tindak lanjutnya nanti yang pertama yaitu adalah membuat kebiasaan yang positif, ya. Kemudian membuat media pembelajaran sendiri. Selanjutnya, demikian rancangan tindakan perubahan dengan tahapan kerja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik yang berpihak pada murid. Kesimpulannya, dari diskusi kita sebagai warga sekolah di SD Negeri Kertasari 1, Kecamatan Cipari pada hari ini, Kamis 8 Agustus tahun 2024, mengenai visi dan prakarsa perubahan yang telah diperoleh dari perumusan visi untuk sekolah yang telah disepakati bersama, yaitu beberapa hal perumusan visi tersebut melalui berbagai pendapat, seperti tadi mengisi kalimat rumpang, dan sudah disepakati untuk menuju sebuah prakarsa perubahan diri untuk kemajuan sekolah di masa yang sekarang dan yang
Bapak Sigit Iskandar. Terima kasih. Luar biasa hasilnya. Sampai tidak saya pikir ya ini hasilnya. Enggak, sebenarnya yang lain juga enggak. Tadi pasti ini yang terakhir ya, Pak ini. Terus saya garis bawahi adalah tadi yang sudah disampaikan bahwa yang sudah dilakukan di awal nyatanya sudah dari visi mereka perubahan menggunakan visi yang ada di sini, kemudian menempatkan kembali apa yang sudah dituliskan di sini visinya, kemudian arahannya adalah ke depan untuk menjadi lebih baik. Inti dari ini semua adalah untuk semuanya berpihak pada murid. Nah, itu yang perlu kita kuatkan lagi, tempatkan lagi bahwa visi yang kita buat adalah semuanya semata-mata untuk murid kita. Semoga ke depan SD Wotasari 1 lebih ke depan lebih baik, kemudian semuanya lebih berprestasi lagi ya. Terima kasih penguatan nanti dari Pak Sigit. Terima kasih. Untuk keindahan video saya menggunakan mic ya. Video. Iya. Ya. Terima kasih Pak Asmawi. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebagai umpan balik, terutama untuk Bu Eti, CGP saya. Dari tadi kita sudah menyepakati dan sudah optimis ya bahwa SD Kutasari adalah SD dengan pelayanan terbaik. Ya. Tadi juga disebutkan disiplin waktu. Ya. Disiplin waktu. Sebenarnya saya mau mempromosikan disiplin waktu versinya untuk panjenengan yang ada jaraknya jauh gitu ya. Itu Bu Eti perjalanannya 1 jam. Purbalingga itu ada mekanisme ini saya promosikan ya. Jadi disiplinnya adalah durasi waktu. Jadi kalau teman-teman yang datangnya jam 7 lebih 5 menit, istirahatnya jam 9 5 menit. Kemudian kalau teman yang lain, guru yang lain ada yang datangnya setengah 8, berarti mundur durasinya. Biasanya sesi pertama kan durasinya 9 menit gitu ya, gampangnya kayak gitu. Jam 7 sampai jam 9 berarti 2 jam. Kita mundurkan 2 jam sampai akhirnya nanti pulangnya sendiri-sendiri. Itu ada saya pernah mempromosikan itu, ada disiplin durasi waktu. Karena keterbatasan jarak, iya beda-beda jaraknya. Kemudian kalau dikejar-kejar harus ngebut, malah membahayakan. Ada membahayakan. Dulu ada sekolahan yang sangat disiplin tapi kaku itu ya. Ada sekolahan SMA itu Pak, disiplin kaku. Jam 7 kurang seperempat gurunya sudah ada dan muridnya itu ngebut, kecelakaan meninggal. Nah itu saya juga kalau mengingat cerita itu ngeri gitu ya. Makanya mungkin ini menjadi solusi yang layak dipromosikan untuk yang berjauhan dan itu disiplin durasi waktu begitu. Waktu kerja ya, waktu kerja. Kalau memang haknya siswa 90 menit, berikan 90 menit, haknya 2 jam, berikan 2 jam. Begitu. Kalau ada teman yang lain sudah selesai mau nunggu pulangnya, dia boleh. Kemudian tadi saya juga sudah memberi catatan kecil terkait dengan ini. Menarik sekali Bu Eti. Kalau CGP saya pertama itu kata kunci dari prakarsa perubahannya adalah kreativitas. Karena mengajarnya kelas rendah sih, kreativitas itu busuk kaki. Kemudian Pak Setia itu mau meningkatkan rasa percaya diri, karakter percaya diri. Karena apa? Bocah mampu, kemudian punya potensi dan memang unggul, tapi nggak percaya diri, nggak jadi menang. Itu kan setiap sekolah punya problematika sendiri-sendiri ya. Nah itu Pak Sekti itu seperti itu. Kemudian Bu Susi di situ anaknya dari ekonominya berbeda-beda gitu ya.
Maka di situ ingin meningkatkannya lewat kolaborasi anak, gitu. Lewat kolaborasi anak, jadi meningkatkan kolaborasi kerjasama terhadap anak, bukan hanya tidak hanya pada guru, tapi pada anak. Bahkan di sini di dalamnya itu ada yang pintar mengajari yang kurang pintar, begitu. Ya. Kemudian dari Pak Eko itu mau menanamkan karakter 5S, dan ternyata di sini sudah ada senyum, sapa salam, sopan santun, gitu ya. Di sini ada pelayan terbaik kan, sudah didului di sini. Pak Eko baru membuat perasaan perubahannya, di sini sudah ada. Nah, di sini variasi barat ini, Bu Eti mau mengambil kemandirian dan kreativitas. Ya, kalau dari reliefnya anak di sini harus jauh lebih mandiri dibanding anak di kota sana, harus gitu. Jadi yang dibidik itu benar sekali, Bu Eti. Yakin. Nah, mulai jenengan aleman ya. Repot karena baik juga di sini, kalau nggak mandiri gimana itu? Bu Eti coba, seandainya Bu Eti aleman, gurunya aleman ya, maka dijujurnya bojone kepriwe jauh. Bojone orang kita, nggak gunung aleman gitu ya. Maka yang dibidik kemandirian itu sangat tepat gitu. Anak Kutasari harus anak yang mandiri. Tambah lagi kreatif, ya jelas kreatif di sini sangat dibutuhkan. Selain mandiri, kreatif. Kenapa? Karena di sini sumber daya alamnya itu banyak sekali. Jadi bahan-bahan untuk meningkatkan kreativitas, untuk meningkatkan daya jual dari hal sederhana menjadi mahal gitu. Itu kalau nggak kreatif itu susah. Maka sangat tepat sekali untuk Bu Eti itu ya, membidik dua hal itu, satu kemandirian dan dua kreativitas, karena memang lingkungannya menuntut atau mengharuskan terbentuk manusia yang mandiri, Bu. Mandiri. Betul ya. Kalau kita tempatkan manusia yaitu tujuan kecil. Iya. Iya. Betul. Berarti mau cari cilok saja ini susah kan gitu ya. Ibaratnya kalau mau cari cilok, kalau bisa bikin cilok dari apa sih? Aci di sini banyak gitu ya. Iya. Maka di sini kemandirian dan kreativitas itu sangat tepat sekali, dan semoga nanti hal yang dibidik ini adalah hal yang memang tepat dan sangat dibutuhkan. Saya sangat apresiasi sekali terhadap Bu Eti untuk ayo nanti aksi nyatanya dari kemandirian dan kreativitas, ayo aksi nyatanya dibuat, didokumentasikan sehingga menjadi aksi nyata yang best practice itulah ya. Begitu paling itu dari saya untuk menguatkan langkah selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya penutupan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara, jika melakukan banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.